Saya- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Prof. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang para peserta di Silaturahmi Merdeka Belajar atau SMB yang berada di Zoom meeting dan yang sedang menyaksikan langsung lewat kanal YouTube Kemendikbud RI. Pada sore hari ini, perkenalkan saya Nani Haryani yang akan memoderasi jalannya acara SMB pada sore hari ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk tidak memakai masker karena saya sedang berada dalam ruangan tersendiri dan telah menerapkan protokol kesehatan. Tidak lupa saya menganjurkan kepada sahabat Dikbud untuk selalu menerapkan protokol kesehatan agar selalu sehat di masa pandemi ini. Kami juga mengimbau untuk menjaga tata tertib dan sopan santun selama acara ini berlangsung. Dan juga mengingatkan untuk tidak perlu menyampaikan kehadiran di dalam kolom bicara atau chat maupun kolom komentar, karena tautan daftar hadir untuk mendapatkan sertifikat akan diberikan oleh panitia saat acara berlangsung. Sahabat Dikbud dapat juga menyampaikan pertanyaan dalam kolom chat Zoom untuk para narasumber yang hadir pada sore hari ini. Sahabat Dikbud yang berbahagia, sebelum kita mulai diskusi bersama narasumber kita, saya mau menjelaskan terlebih dahulu tentang tema diskusi kita pada hari ini, yaitu sukses masuk perguruan tinggi negeri bersama lembaga tes masuk perguruan tinggi. Menjelang 4 tahun eksistensi LTMPT, dinamika di lapangan saat proses seleksi mahasiswa baru masih saja terus terjadi. Selain kendala dalam hal registrasi, masih adanya beberapa pertanyaan perihal mekanisme penilaian melalui jalur SNPTN. Juga ada isu mengenai kewenangan sepihak kampus dalam memuluskan mahasiswa yang terpilih, dan ada juga pilihan kedua calon mahasiswa yang sepertinya dalam tanda kutip tidak dihargai. Oleh karena itu, masyarakat khususnya calon mahasiswa perlu kejelasan informasi soal prosedur masuk PTN ini. Untuk membahas lebih dalam mengenai hal ini dengan tema diskusi sukses masuk perguruan tinggi negeri bersama lembaga tes masuk perguruan tinggi, telah hadir di tengah-tengah kita para narasumber terhormat, yaitu yang pertama PLT Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Profesor Nizam. Selamat sore Prof. Nizam. Terima kasih telah berkenan hadir pada sore hari ini. Yang kedua adalah Assalamualaikum. Waalaikumsalam Prof. Yang kedua adalah Ketua LTMPT Profesor Dr. Insinyur Muhammad Ashari. Selamat sore Prof. Muhammad Ashari. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih telah berkenan hadir juga. Dan yang ketiga adalah Direktur Eksekutif LTMPT Profesor Dr. Budi P. Widyobroto. Selamat sore Prof. Budi. Terima kasih. Selamat sore Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. telah berkenan hadir pada sore hari ini. Baik sahabat Dikbud, mari langsung saja kita mulai masuk pada sesi diskusi ya Prof. Mari kita mulai. Untuk masuk ke sesi pertama, kami telah mendata beberapa pertanyaannya Prof. Oke, pertanyaan pertama saya akan mengajukan kepada Profesor Nizam selaku PLT Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Yang pertama adalah bagaimana Prof mekanisme penilaian seleksi masuk PTN yang benar? Silakan. Iya, baik. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Prof. Ashari, Prof. Budi, dan kawan-kawan sekalian, serta seluruh peserta webinar pada sore hari ini. Menjawab tentang pertanyaan tadi, bagaimana seleksi masuk ke perguruan tinggi, memang sebetulnya yang paling penting itu adik-adik calon mahasiswa itu menyiapkan diri dengan belajar yang tekun, yang rajin. Jadi ketika nanti masuk ke perguruan tinggi itu jangan berpikir untuk misalnya tes, harus ikut les, harus ikut bimbel dan sebagainya. Kalau adik-adik ini belajar yang sungguh-sungguh, mengikuti seluruh pelajaran yang diajarkan di SMA-nya, maka itu menjadi bekal yang paling penting untuk nanti sukses di perguruan tinggi. Jadi masuk ke perguruan tinggi itu bisa melalui berbagai macam jalur, terutama untuk yang di PTN ya. Ada jalur undangan atau kita kenal dengan seleksi masuk SNMPTN, seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, yang mendasarkan pada prestasi capaian adik-adik sekalian selama duduk di bangku sekolah menengah atas. Di prestasi selama kelas 10, 11, 12 itu semua menjadi dasar untuk nanti
dipilih atau diseleksi masuk ke perguruan tinggi. Tidak hanya capaian rapor, tapi juga capaian portofolio prestasi yang diukir selama duduk di bangku SMA. Jadi juga jangan lupa untuk raih prestasi selama duduk di bangku SMA maupun SMK dan MA. Kemudian jalur yang kedua adalah melalui tes. Jadi tes ini juga bagian dari mengukur kesiapan anak-anak sekalian, adik-adik siswa di SMA, SMK, SMA untuk berbagai macam subjek yang nanti diujikan di seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Di antaranya tentu bakat atau tes skolastik untuk melihat potensi dari anak-anak sekalian untuk masuk ke perguruan tinggi, untuk memastikan suksesnya nanti perguruan tinggi. Yang kedua nanti ujian untuk beberapa mata pelajaran yang merupakan kunci untuk keberhasilan di belajar di perguruan tinggi. Jadi itu yang penting, kalian belajar dengan serius, dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan kurikulum yang diajarkan di SMA, SMK maupun MA. Terima kasih. Oke. Maaf Prof, mungkin sedikit melengkapi, mungkin ada jalur yang ketiga? Jalur yang ketiga adalah melalui seleksi mandiri, betul, belum saya sampaikan, maaf. Okay. Di jalur mandiri nanti setelah yang jalur bersama selesai. Baik, demikian terima kasih Prof. Nizam atas informasinya. Jadi dapat saya rangkum sedikit bahwa untuk dapat lolos untuk seleksi masuk PTN kita harus tekun ya Pak ya Prof ya, rajin dan tekun semenjak kita sekolah menengah atas. Dan ada 3 macam jalur yang dapat dilalui oleh para calon mahasiswa, yaitu melalui jalur prestasi, melalui jalur tes atau SMPTN, dan melalui jalur seleksi mandiri. Pertanyaan selanjutnya Prof, bagaimana memastikan bahwa kampus itu betul-betul memilih mahasiswa secara netral atau tidak memihak? Ini ada pertanyaan seperti itu Prof. Bagaimana Prof? Seleksi di perguruan tinggi itu selalu didasarkan pada capaian dan prestasi akademik ya. Itu misalnya dari satu sekolah itu tidak mungkin nanti yang peringkat terendah diterima, sementara peringkat yang tertinggi tidak terima. Kalau prodinya sama ya, karena seleksi ini kan didasarkan pada peringkat, kemudian pilihan program studi, dan peringkat itu kan tidak hanya rapor, tapi juga prestasi tadi, berbagai macam prestasi. Sementara untuk jalur tes juga begitu ya, jalur tes juga hasil dari ujiannya kan adik-adik sekalian bisa memperoleh ya hasil capaiannya, sehingga tidak mungkin nanti yang nilainya rendah kok diterima, sementara yang nilainya tinggi tidak diterima. Jadi kalau ada isu bahwa ada jalur belakang dan sebagainya, itu semuanya itu bohong. Jadi selama adik-adik sukses di dalam mengukir prestasinya di SMA atau sukses di dalam mengikuti tes, maka insya Allah akan diterima di perguruan tinggi yang menjadi pilihan adik-adik sekalian. Tapi ya tadi karena persaingannya ketat sekali ya, dari pendaftar yang banyak sekali, jadi rasio antara yang diterima sesuai dengan ketersediaan bangku di perguruan tinggi negeri ya, dengan pendaftar itu selalu jomplang sekali ya, terutama prodi-prodi yang favorit itu kan pendaftarnya bisa ratusan untuk satu bangku saja. Ya, berarti memang kita tidak perlu percaya ya Prof ya dengan berita-berita hoax mengenai adanya jalur belakang untuk masuk PTN ya Prof ya, karena betul, semua juga sesuai dengan peringkat ya. Bahkan juga latar belakang ekonomi itu tidak menjadi pertimbangan ya, jadi jangan kemudian seolah-olah kalau yang membayar tinggi itu akan punya prioritas untuk diterima lebih dibandingkan dengan yang membayar sedikit. Membayar berapa yang akan dibayarkan itu sesuai dengan kemampuan orang tua, jadi jangan kemudian juga melebih-lebihkan kemampuan orang tua membiayai misalnya 5 juta per semester, kemudian itu 50 juta gitu. Jadi itu karena nanti akan menjadi dasar ketika adik-adik diterima, anak-anak sekalian diterima di perguruan tinggi, dan itu tidak berdampak, tidak berpengaruh terhadap diterima atau tidaknya, tapi akan menjadi penentu bagi nanti uang kuliah yang dibebankan pada orang tua. Pada dasarnya sesuai dengan kemampuan orang tua lah. Ya, karena memang banyak isu yang beredar ya Prof ya, bahwa
faktor kemampuan ekonomis orang tua dari calon mahasiswa itu turut mempengaruhi diterima atau tidaknya ya. Ternyata Nah, di sini tidak, ada Prof. Pak Ya. Rektor, nanti bisa ditanyakan ini ada Pak Rektor Baik, baik. Ya, ITS. terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, oke siap, Prof. Nizam. Kan menjelang tes masuk perguruan tinggi banyak mahasiswa ya yang kadang belum tahu prodi apa yang harus mereka ambil gitu. Menurut Prof. Nizam itu bagaimana gitu? Sebaiknya bagaimana prodi yang bagus itu, dan ternyata prodi yang bagus ini belum banyak diketahui oleh mahasiswa dan orang tua. Seperti apa, Prof? Ya, yang paling penting anak-anak sekalian harus membuka mata, membuka pengetahuan secara luas ya, tanya pada kakak-kakaknya, saudaranya, tetangganya, atau mereka-mereka yang sudah berhasil lulus dari perguruan tinggi, jangan yang baru mendaftar, tapi bertanya pada yang sudah sukses berhasil. Apa yang menjadi cita-cita adik-adik sekalian, anak-anak sekalian, kalau mau jadi pengusaha, coba lihat latar belakangnya dulu, pendidikannya Oke, apa. banyak. Ingin menjadi seorang insinyur, lihat latar belakangnya dulu, pendidikannya seperti apa. Jadi jangan hanya katanya-katanya atau hanya berdasarkan teman-temannya. Jadi ketahui betul apa passion anak-anak sekalian, apa cita-citanya nanti, dan untuk itu nanti lihat aja para orang-orang yang berhasil di bidang itu dulu kuliahnya di mana. Belum tentu seorang pengusaha yang berhasil itu latar belakangnya dari sarjana ekonomi, banyak juga yang dari filsafat dan sebagainya. Jadi jangan terlalu menstereotipkan bahwa kalau seorang pengusaha sukses itu pasti dari ekonomi atau dari manajemen. Banyak juga yang sukses dari teknik, jadi pengusaha, dari filsafat jadi pengusaha. Jadi itu yang penting adik-adik, anak-anak sekalian tahu apa yang ku mau itu ya. Buka wawasan seluas-luasnya. Ya, yang terpenting fashion ya, Prof. Harus ada passion. Passionnya harus kuat. Iya, benar. Lalu pertanyaan berikutnya, Prof, terkait dengan Kampus Merdeka. Mungkin belum banyak masyarakat yang tahu tentang program ini. Boleh tolong dijelaskan kembali, Prof, mengenai apa itu Kampus Merdeka dan manfaatnya bagi mahasiswa. Terima kasih. Iya, betul. Jadi salah satu yang kita lihat ya dari pengalaman itu banyak mahasiswa yang salah pilih, memilih satu program studi, tapi ternyata sebetulnya passionnya bukan di situ, atau yang dia peroleh di program studi itu ternyata beda dengan yang dia harapkan. Nah, melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, itu adik-adik yang tadi ternyata salah pilih jurusan atau salah pilih program studi itu bisa mengambil mata kuliah dari program studi lain, sehingga memperkaya dan melengkapi passionnya. Selain itu juga melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka, itu nanti mahasiswa di semester 5 ke atas itu bisa mengambil kesempatan untuk belajar dari kampus kehidupan. Jadi jebur betul di dunia profesi ya kan adik-adik sekalian masuki nantinya. Kalau sudah semester 4-5 itu kan sudah semakin tahu apa opsi-opsi pilihan masa depan yang akan dimasuki. Nah, saat itu saat yang tepat untuk mahasiswa ini mengalami sendiri, menimba pengalaman di dunia profesi yang akan dimasuki tadi. Bagi yang ingin menjadi peneliti, bisa menjadi asisten peneliti, misalnya full 1 semester, bahkan bisa sampai 1 tahun. Yang ingin menjadi wirausaha, bisa misalnya magang di perusahaan-perusahaan startup yang sudah jadi unicorn misalnya. Atau bagi yang passionnya ingin bekerja di BUMN, bisa nanti magang full 1 semester di BUMN dan sebagainya. Jadi banyak sekali peluang untuk para mahasiswa nantinya memilih masa depannya dan mencoba masa depannya itu ketika masih menjadi mahasiswa. Oke, baik. Terima kasih, Prof, atas informasinya. Oke. Oke, sekarang kita lanjut kepada Ketua LTMPT, yaitu Profesor Dr. Insinyur Muhammad Asari. Untuk pertanyaannya adalah untuk mempermudah proses penerimaan mahasiswa baru, terobosan apa saja yang telah dilakukan oleh LTMPT pada tahun ini, Pak? Prof. Mohon ya, baik. Terima kasih Ibu Nani, Pak Nizam, Prof. Nizam yang terhormat, Prof. Budi, dan semuanya ya, terutama adik-adik siswa-siswi SMA, SMK, MA, sederajat semuanya ya. Baik, jadi LTMPT, Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi Negeri ya,
Ini adalah satu lembaga yang fungsinya itu untuk memfasilitasi adik-adik semuanya ya, supaya mudah dalam mencari atau mendapatkan atau mendaftar di kampus pilihannya. Di samping itu, LTMPT ini adalah lembaga yang untuk membantu para rektor dalam mendapatkan adik-adik siswa-siswi yang luar biasa ini untuk masuk di perguruan tinggi negeri ya. Nah, setiap tahun LTMPT selalu berbenah diri, memperbaiki apa saja improvement yang bisa kita lakukan ya. Untuk kali ini, untuk tahun ini ada beberapa hal yang sudah kita lakukan untuk adik-adik semuanya supaya lebih nyaman, lebih enak gitu ya, tidak banyak gangguan. Demikian juga untuk para rektor bisa mendapatkan secara calon-calon mahasiswa yang betul-betul potensinya bagus ya. Jadi yang pertama yang sudah kita lakukan perbaikan-perbaikan dalam hal waktu ya. Waktu ini kita buat mirip dengan tahun yang lalu supaya justru adik-adik siswa-siswi ini punya persiapan, punya apa ini namanya estimasi, oh tanggal sekian ini nanti mulai SNMPTN. Nah, mirip-mirip, namun untuk tahun ini kita buat setelah Lebaran UTBK-nya ya. Kalau SNMPTN hampir sama. Tes tulis yang berbasis komputer UTBK itu kita laksanakan setelah Idul Fitri, setelah Lebaran. Nah ini kami berharap ini bisa menambah apa ini namanya ya, kenyamanan adik-adik semuanya ya, tidak terpikir kalau sebelum Lebaran, kalau puasa malah nanti berpikir apa namanya liburan ya, liburan pada saat ujian sehingga kurang konsentrasi. Nah itu kita geser setelah Lebaran dari sisi waktu ya. Kemudian dari hardware, dari alat-alat ya, ini kita sudah lengkapi dari tahun lalu, LTMPT yang lalu sudah menyiapkan dan sudah didistribusikan itu komputer-komputer untuk menambah jumlah kapasitas supaya tidak membludak ya. Ada di 74 lokasi itu sudah kita bagikan. Nah, totalnya itu Prof Budi nanti yang lebih hafal, kalau tidak salah sekitar 53.000 unit ya, itu kita bagikan nanti. Monggo dikoreksi. Dari sisi hardware sehingga kapasitasnya bisa lebih banyak. Kemudian dari sisi perangkat lunak, Bu Nani ya, kita lakukan banyak sekali improvement. Di antaranya ada dashboard untuk koordinasi internal supaya lebih mudah. Kemudian untuk adik-adik yang memilih apa ini seni dan olahraga itu kan mengupload portofolio. Nah, ini kita tambahkan juga identifikasi sertifikat atau penghargaannya supaya apa namanya lebih mudah bagi evaluator kalau ada identifikasi, kalau tidak akan berat sekali dan ini akan mengefektifkan ya. Jadi hasilnya akan lebih presisi dan akan lebih efektif ya, karena lebih memudahkan bagi para evaluator dan juga tidak makin presisi sehingga adik-adik yang memang prestasinya bagus di SNMPTN diupload itu sertifikat dan penghargaan yang lain itu akan dihargai dengan sebaik-baiknya dengan presisi. Nah itu kira-kira Bu Nani. Jadi maaf ya baik. Jadi kesimpulannya adalah adanya beberapa usaha perbaikan ya Prof ya, yang telah disampaikan tadi oleh Prof mengenai perbaikan dari sisi waktu, perangkat lunak maupun perangkat keras, dan juga telah menyebar 53.000 unit kurang lebih perangkat komputer ke 74 lokasi. Untuk pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan untuk Direktur Eksekutif LTMPT Profesor Dr. Budi P. Widyobroto.
Baik, yang pertanyaannya adalah apakah syarat siswa dapat mengikuti tes masuk perguruan tinggi dan apa saja yang harus dipersiapkan? Itu, Prof. Terima kasih Mbak Nani. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dirjen, Pak Ketua LTMPT dan Bapak-bapak semua dan terutama adik-adik siswa ya. Jadi intinya begini, pertama bahwa sebetulnya informasi LTMPT terkait dengan penerimaan mahasiswa baru ini kan sudah mulai 1 Desember disosialisasikan. Dan alhamdulillah saya kira sebetulnya sudah ya relatif lah masyarakat paham betul. Kalau tadi pertanyaan Mbak Nani terkait dengan persyaratan, itu LTMPT ini kan membantu para rektor ya untuk mendapatkan calon mahasiswa yang unggul. Itu ada 2 jalur yang dikelola. Jadi yang pertama jalur SNMPTN, yang kedua jalur SBMPTN. Nah, kedua jalur ini persyaratannya beda. Jadi kalau jalur SNMPTN, saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi, intinya sebetulnya SN ini kan kayak undangan ya. Artinya yang mereka kita izinkan untuk mendaftar SNMPTN ini betul-betul yang mempunyai prestasi dan kita undang. Sehingga pola yang dipakai oleh TMPT ini harus sekolah-sekolah tersebut mempunyai akreditasi dan terdaftar mempunyai NPSN dan sebagainya di Dapodik Pusdatin, itu syarat. Sehingga akreditasi itu juga nanti menunjukkan berapa persen diizinkan siswa tersebut untuk boleh mendaftar. Jadi kalau A itu 40%, B 25%, kemudian kalau C dan lainnya itu 5%. Kemudian bagi siswanya sendiri ya itu kalau SNMPTN hanya untuk adik-adik yang masih duduk di kelas 12. Jadi yang sudah lulus 2 tahun kemarin tidak diizinkan. Kemudian adik-adik ini itu termasuk masuk ke pemeringkatan yang ditentukan oleh sekolah tadi. Taruhlah 40%, berarti dia harus masuk ke sana. Ya, mempunyai prestasi mulai semester 1 sampai semester 5. Kemudian juga terdaftar di PDSS karena untuk adik-adik ini bisa mendaftar itu syaratnya salah satunya sekolah harus mengisi data-data sekolah maupun profil siswanya yang diizinkan untuk mendaftar SNMPTN sehingga adik-adik ini nanti baru akan mendaftar SNMPTN kalau datanya itu sudah diisikan oleh sekolah di PDSS. Nah itu. Jadi intinya kalau kalau SNMPTN itu Mbak Nani. Nah, kalau SBMPTN ini memang diperuntukkan baik adik-adik yang kelas 12 maupun yang lulus 2 tahun terakhir. Jadi yang lulus tahun 2020 dan 2021 itu masih diizinkan untuk mendaftar UTBK SBMPTN. Nah, hanya adik-adik yang sudah diterima di jalur SNMPTN, baik itu di tahun 2022 nanti, kemudian 2021 dan 2020, itu sudah tidak diizinkan untuk mendaftar UTBK SBMPTN tahun 2022 ini. Jadi makanya hati-hati adik-adik yang pemilihan program studi dan sebagainya tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirjen, itu betul-betul yang disenangi passionnya sehingga jangan sampai sudah diterima di jalur SNMPTN kemudian nanti tidak diterima, tidak didaftar ulang atau tidak mendaftar ke perguruan tinggi dan program studi yang tujuan yang sudah diterima. Saya kira itu Mbak Nani. Ya, terima kasih Prof. Jadi memang mengenai syarat-syaratnya itu kita memang tergantung jalurnya ya Prof ya. Ya. Lalu mengenai tata caranya sendiri, Prof, bagaimana? Tahapannya, tahapan Jadi seleksinya. gini, ya pertama begini, kalau kita bicara SNMPTN dulu ya, SNMPTN itu syarat utama adik-adik harus mempunyai akun LTMPT, itu syarat untuk mendaftar. Dan akun LTMPT ini sudah 1,1 juta siswa yang sudah memiliki akun LTMPT aktif, artinya sudah banyak. Nanti kira-kira
yang mendaftar SNMPTN itu kurang lebih ya 700-600 ribu lah kira-kira gitu. Jadi sudah aman. Setelah dia memiliki akun LTMPT, ya, kemudian sekolah itu melihat kuota sekolah untuk siswa yang boleh mendaftar di SNMPTN itu jumlahnya berapa. Nah, itu sudah kita umumkan di LTMPT mulai tanggal 28 Desember tahun 2021. Nah, kemudian sekolah membuat akun bagi yang belum punya, kemudian dari kuota SNMPTN masing-masing sekolah itu, sekolah memilih siapa saja yang diizinkan. Kemudian setelah itu mengisikan data di PDSS, baik profil sekolah maupun prestasi dari adik-adik yang eligible saja, yang masuk ke pemeringkatan tadi. Ya. Setelah itu adik-adik memilih program studi perguruan tinggi, kemudian bagi yang memilih program studi seni dan keolahragaan, mengunggah portofolio, kemudian kami diizinkan untuk melakukan seleksi. Jadi perguruan tinggi setelah itu akan melakukan seleksi. Dan nanti pada tanggal 29 Maret itu SNMPTN sudah diumumkan. Nah, ini yang jalur SNMPTN, Mbak. Oke, ya, 29 Maret ya, Prof. Ya. Lalu kalau melalui jalur SNMPTN gimana, Prof? Ya, kalau SBMPTN itu prinsipnya kan berdasarkan hasil tes. Jadi tes yang kita lakukan tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirjen bahwa ada TPS, bahasa Inggris, kemudian TKA, entah Sajentek atau Sosum. Nah, dasarnya para rektor itu memilih siapa yang eligible atau diterima di perguruan tingginya, lolos, itu adalah berdasarkan nilai ketiga itu. Ya. Nah, dan UTBK SBMPTN ini prinsipnya boleh diikuti tadi dari 3 angkatan tadi. Kelas 12 sekarang, angkatan 2022, kemudian 2021, dan 2020. Nah, kemudian yang penting bahwa tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua juga, kami membuka UTBK itu di 74 lokasi dari Sabang sampai Merauke. Dan itu tidak ada pengaruhnya, misalkan mau mengambil ITS, tesnya di Papua sana, misalkan di Cendrawasih, itu nggak masalah. Tidak harus datang ke ITS agar kemungkinan diterimanya lebih tinggi, itu nggak ada. Ya. Nah, kemudian tadi sudah disampaikan juga, kita melakukan UTBK itu semuanya gelombang 1 maupun gelombang 2 setelah Lebaran, jadi dimulai tanggal 17. Nah, kemudian yang penting saya kira nanti akhirnya kita itu akan mengumumkan hasil SBMPTN di tanggal 23 Juni 2022. Jadi artinya perguruan tinggi masih punya waktu cukup untuk melakukan seleksi jalur mandiri. Saya kira itu, Mbak. Makasih. Baik, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Prof. Bruto. Oke, baik, sekarang kita lanjut ke Profesor Dr. Insinyur Muhammad Asari. Ada lagi pertanyaan Prof mengenai ada berapa jalur masuk PTN itu dan baik yang diatur oleh pihak LTMPT maupun yang diatur secara mandiri oleh PTN tersebut. Demikian Prof. Mohon informasinya. Ya, baik, terima kasih. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirjen juga, Pak Direktur Eksekutif juga, bahwa untuk masuk ke perguruan tinggi negeri itu ada 3 jalur ya, adik-adik semuanya. Saya rasa ini sudah sangat familiar, semua sudah tahu. Yang pertama yang SNMPTN tadi itu ya, SNMPTN. Lebih mudahnya senam lah kalau mau mengingat-ingat. Ini yang jalur rapot tadi yang disampaikan Prof. Budi. Ini diambil minimum 20%. Jadi kalau satu perguruan tinggi misalnya mengambil 1.000 atau ya 1.000, maka 20%-nya itu minimum harus dari SNMPTN. Ya. Kemudian ada jalur yang kedua yaitu SBMPTN. Ini yang menggunakan tes tulis atau UTBK. Ya, UTBK ini juga dipatok dari satu perguruan tinggi
mengambilnya itu minimum 40% untuk perguruan tinggi yang non PTNBH ya, nanti yang PTNBH. Terus yang jalur ketiga itu mandiri, itu maksimum 30% untuk sebagian besar perguruan tinggi yang non PTNBH. Jadi bisa dikira-kira, jadi adik-adik mahasiswa, adik-adik siswa-siswi semuanya ya, Anda bisa mengira-ira satu angkatan itu perguruan tinggi apa, bisa dilihat juga kuota-kuotanya itu di laman ya. Untuk SNMPTN itu yang diambil berapa untuk jurusan Anda yang Anda pilih gitu ya, sehingga bisa diukur. Oh, kalau begitu persaingannya saya bisa kira-kira akan masuk di sini ya. Jadi sehingga itu tadi Anda memilihnya itu tepat ya, sesuai dengan keinginan, tapi juga bisa mengukur. Cuma ya jangan terlalu ketakutan lah ya, jangan terlalu ketakutan. Ambil biasa saja. Nanti kalau stres malah potensinya tidak bisa keluar. Jadi ambil biasa saja, kemudian bisa dilihat berapa itu kompetisinya di laman masing-masing perguruan tinggi ya. Jadi untuk mandiri itu yang dilakukan masing-masing perguruan tinggi. LTMPT ini membantu ya adik-adik semuanya. Bisa dibayangkan ini ada 74 perguruan tinggi negeri yang ikut di LTMPT ini ya. Ada 39 politeknik negeri, kemudian ada 11 perguruan tinggi keagamaan. Jadi kalau di total ada 124. Ini kalau tidak ditata, masing-masing melakukan tes sendiri-sendiri, bisa dibayangkan. Ya, Anda semua adik-adik siswa mendaftar di satu tempat, daftar lagi di sana, akan mahal sekali. Dan juga rumit sekali. Tanggalnya akan berbenturan dan lain-lain. Sehingga LTMPT ini, melalui LTMPT, ini kita bantu untuk dilakukan serentak. Yang tadi disampaikan Prof. Budi, Anda mau daftar ke UGM Yogyakarta, tidak perlu datang ke UGM. Cukup dari tempat Anda sendiri. Anda tinggal di mana? Di Papua, di Maluku, silahkan Anda ikut di tempat 74 titik UTBK yang terdekat. Ya, itu sama saja, tidak ada pengaruhnya. Sia-sia juga kalau datang jauh-jauh ke sana, padahal opportunity-nya sama persis, tidak ada beda tempat tes itu di 74. Nah, kira-kira itu. Jadi ada 3 ya, Mbak ya, SNMPTN itu 20%, SBMPTN itu 40%, untuk mandirinya 30% maksimum. Tapi khusus untuk PTNBH itu saat ini ada 16 ya perguruan tinggi. Itu berbeda. SNMPTN-nya sama 20%, SBM-nya itu bisa 30%, mandirinya bisa 50% maksimum. Ya, kira-kira itu perbedaannya. 16 perguruan tinggi negeri badan hukum itu ya ada listnya lah. Akan banyak kalau disebutkan, mungkin nanti ada yang keselip ya. Iya, Prof. Ya, jadi kira-kira itu untuk SNM, SBM dan mandiri. Ya, terima kasih atas penjelasannya Prof. Broto. Oke. Ya, baik. Jadi melalui jalur itu ada 3 jalur ya Prof ya. Dan memang masing-masing jalur itu kuotanya berbeda-beda. Baik. Dan tidak lupa saya ingin mengingatkan bahwa untuk para sahabat Dikbud, jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan dikirimkan ke kolom chat, karena akan ada hadiah menarik yang akan menanti saudara-saudara semua. Baik, menarik sekali penjelasan dari para narasumber kita. Sebelumnya kita simak dulu video berikut ini, jangan kemana-mana para sahabat Dikbud. Terima kasih. Seru belajar kebiasaan baru, agar selamat selalu, ini panduan untukmu. Kalau harus kuliah, cek suhu tubuh dulu, pakai masker selalu, yo oh oh ayo ayo. Yo yo ayo ayo ayo. Yo yo ayo 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 ayo. Yo yo
ayo. Yo yo ayo ayo yo yo ayo ayo yo ayo ayo yo yo ayo ayo yo ayo ayo yo ayo 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 ayo. Dengan temanmu jangan deketan dulu, pakai barang pribadimu. Yo oh ayo ayo. Pulang kuliah langsung pulang ke rumah, nongkrong nongkrong gak usah. Yo oh ayo ayo. Sampai di rumah bersih bersih segera, supaya kita bisa jumpa lagi di kuliah. Yo ayo kita bersama saling jaga, agar sehat selamat. Yo oh ayo ayo. Yo ayo kita bersama saling jaga, agar sehat selamat. Yo oh ayo ayo. Seru belajar kebiasaan baru, agar selamat selalu, itu panduan untukmu. Seru belajar kebiasaan baru. Oke, baik. Bagaimana Bapak, Ibu, serta teman-teman video tadi yang telah disaksikan? Menarik bukan? Sekarang mari kita lanjut lagi berbincang dengan para narasumber kita yang kelihatannya diskusi ini semakin menarik saja. Baik, sahabat Dikbud, kita kembali lagi masuk pada pendalaman materi yang bertemakan sukses masuk perguruan tinggi negeri bersama Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi. Untuk pertanyaan selanjutnya saya ajukan kepada Profesor Niza. Gini Prof, sejauh ini kan sejauh ini sudah berapa kampus Merdeka Belajar yang memiliki prodi-prodi yang memiliki program kampus Merdeka Belajar ini, Prof? Ada presentasinya atau bagaimana, Prof? Ya. Iya, sebenarnya kalau dari sisi jumlah perguruan tinggi yang sudah menerapkan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu sudah di atas 2.000 perguruan tinggi yang menyelenggarakan MBKM sendiri. Jadi sudah cukup banyak ya. Kalau dari sisi data mahasiswanya di PDDikti itu sudah lebih dari 1 juta mahasiswa yang mengikuti program MBKM selama tahun kemarin. 1 juta ya, Prof ya, banyak juga ya. Apakah semua prodi sudah memiliki program ini, Prof? Di setiap kampus? Ya tadi, datanya 2.000 perguruan tinggi dari 3.000 perguruan tinggi di bawah Kemdikbudristek itu sudah menyelenggarakan program MBKM. 2.000 dari ya. Oke, baik. Sejauh ini jumlah peminat program Kampus Merdeka Belajar sudah cukup banyak berarti ya, Prof. Lalu apa saja upaya yang telah dilakukan oleh Kemdikbudristek untuk menarik minat mahasiswa mengikuti program ini, Prof? Mengikuti program Kampus Merdeka? Ya, berbagai promosi dilakukan, baik sosialisasi dan promosi dilakukan, baik oleh kementerian maupun oleh seluruh mitra kementerian ya, dan yang terutama kan program MBKM itu juga inisiatif dari masing-masing perguruan tinggi. Jadi masing-masing perguruan tinggi banyak sekali program-program yang luar biasa, yang hebat sekali yang dilakukan oleh perguruan tinggi untuk memberikan ruang bagi adik-adik mahasiswa mengikuti program-program MBKM yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Di tingkat nasional kita juga menyelenggarakan program MBKM, dan selama tahun kemarin itu cukup banyak juga yang sudah diselenggarakan secara nasional, total sekitar 80.000 kalau saya hitung. Dan peminatnya banyak sekali dalam satu program itu. Untuk misalnya di program MSIP yang magang bersertifikat maupun internship dan microcredentials di perusahaan, di industri, itu untuk satu kesempatan magang bagi 100 mahasiswa misalnya, itu pendaftarnya bisa sampai belasan ribu. Jadi program-program yang di tingkat nasional, terutama di perusahaan-perusahaan besar itu peminatnya bisa ratusan kali dari kuotanya. Ya, berarti ada sekitar 2.000 prodi ya, Prof, yang telah mengikuti perguruan program tinggi, Mbak. Ya, perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang telah mengikuti program Merdeka Belajar ini. Kampus Merdeka. Lalu pertanyaan selanjutnya akan saya coba ajukan kepada Ketua LTMPT, yaitu Profesor Dr. Insinyur Muhammad Ashari, terkait banyaknya calon mahasiswa yang hanya memilih prodi favorit nih, Prof.
Mohon pandangan dan masukan terkait penentuan prodi yang akan diambil nanti bagi para calon mahasiswa. Demikian Prof, mohon informasinya. Ya. Terima kasih. Baik Mbak Nani ya. Jadi memang betul ada prodi-prodi yang peminatnya itu banyak sekali. Apakah karena memang disukai atau dikejar, atau adik-adik yang ikut-ikutan ya. Nah, yang perlu diperhatikan ya, sekali lagi tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirjen, dalam memilih program studi, pilihlah yang Anda itu memang senang di sana ya. Silahkan yang senang di sana. Kemudian yang kedua, diukur dirinya, diukur kira-kira dengan persaingan seperti ini apakah saya bisa ya. Yang ketiga tentu persiapkan diri Anda ya, disiapkan yang sudah selama ini sekolah ya 3 tahun, saya yakin itu modal yang baik dan itu sudah pas ya, tidak usah khawatir, sangat takut nanti soalnya sulit sekali dan seterusnya. Saya rasa tidak ya. Memang tes kalau UTBK itu memang diukur untuk Anda semua yang lulus dari SMA SLTA sederajat. Nah, yang perlu dicatat ya, ada memang program studi atau prodi yang peminatnya sangat banyak ya. Tentu ini akan kompetisinya sangat tinggi. Dari 100 orang itu hanya ada juga yang hanya diambil 2 saja. Dari 100 itu yang lulus hanya 2. Nah, mohon dipertimbangkan ini untuk Anda dalam memilih ya. Tapi juga mohon diingat bahwa kalaupun gagal ya, dunia itu tidak kiamat ya. Masuk perguruan tinggi negeri ini bukan satu-satunya. Tidak akan runtuh dunia ini ya. Jadi ada banyak jalan ya untuk kuliah. Di SNMPTN bisa mengambil di SBMPTN. Kalaupun masih belum berhasil, nanti di program mandiri itu masih ada. Ya. Kalaupun di program mandiri misalkan belum beruntung, masih banyak lagi tempat untuk berkarir, kuliah. Ya. Ada intinya adalah tidak perlu putus asa dan tidak perlu sangat takut untuk mengikuti LTMPT ini, mengikuti proses seleksi perguruan tinggi negeri ini, ya, karena masih banyak jalur untuk merajut prestasi, untuk merajut karir, untuk misalkan menambah pengetahuan, ingin menjadi entrepreneur ya dan seterusnya. Ada banyak jalan ya. Ini bukan satu-satunya. Itu saja yang perlu adik-adik ingat ya. Jadi memang ada prodi yang banyak sekali peminatnya, ada yang sedikit ya. Khusus untuk SNMPTN ya. Khusus untuk SNMPTN ya, sesungguhnya sama juga untuk SBM. Dalam memilih itu supaya betul-betul ya, khususnya untuk SNMPTN, betul-betul pilih. Kalau tidak suka, setengah-setengah suka, jangan dipilih. Lebih baik pilih satu saja ya, sehingga nanti kalau betul-betul diterima, Anda masuk, dipakai, digunakan ya. Kalau memilih satu, pilihan 2 juga kemudian diterima, tapi ternyata dipikir-pikir lagi tidak suka dan Anda tidak mendaftar ulang, itu kasihan kawan-kawan Anda, karena Anda sudah menyingkirkan orang banyak sekali. Mereka yang tidak lulus itu sangat ingin kuliah di tempat Anda yang Anda tinggalkan, tidak didaftar ulang tadi ya. Jadi itu pesannya. Memang ada yang rame, ada yang sedikit, tapi silahkan dipilih, silahkan diukur, ambillah yang teliti. Kalau sangat suka ya silahkan dipilih. Yang setengah-setengah lebih baik jangan ya, dipilih satu saja supaya tidak merugikan yang lain. Nah gitu Mbak Nani pesannya untuk adik-adik kita. Baik, terima kasih Prof atas masukannya. Jadi kita perlu perhatikan passion, ya, mengukur kemampuan diri sendiri dan juga
perlu mempersiapkan diri sendiri dan juga dipertimbangkan kuotanya ya Prof ya, mengenai prodi-prodi tertentu ini yang favorit ya. Oke, pertanyaan selanjutnya mari kita tujukan kepada Direktur Eksekutif LTMPT yaitu Profesor Dr. Budi Pebidjabroto. Begini Prof, tadi kan sempat dijelaskan mengenai tanggal-tanggal penting terkait LMPT terkait seleksi ini. Kapan saja tanggal-tanggal penting harus diingat Prof? Jadi dari sekian tanggal-tanggal yang ada itu yang harus diingat oleh para calon mahasiswa itu tanggal berapa saja Prof? Oke, baik Mbak Nani dan adik-adik semua. Jadi kalau kita bicara tanggal-tanggal penting, itu pertama kita bicara SNMPTN dulu. Ya. SNMPTN ini sekali lagi sekolah harus melakukan penyelesaian pengisian PDSS itu tanggal 8 Februari. Jadi artinya tinggal 5 hari, 6 hari. Nah, itu. Kemudian adik-adik ya itu nanti pada tanggal 14 ya 14 Februari itu yang eligible sudah harus mendaftar SNMPTN. Jadi syarat mendaftar tadi punya akun LTMPT, kemudian mendaftar, masuk dan sebagainya, kemudian sampai ke memilih program studi perguruan tingginya, kira-kira gitu. Nah itu yang saya kira penting ya, pendaftaran sampai tanggal 28 Februari, kemudian nanti kita umumkan SNMPTN itu di tanggal 29 Maret. Nah itu yang SNMPTN. Kemudian kalau kita bicara jalur SBMPTN atau UTBK SBMPTN, itu adik-adik terutama yang belum registrasi akun LTMPT lulusan tahun 2021 dan 2020, itu diizinkan boleh mendaftar akun LTMPT mulai tanggal 14 Februari sampai 17 Maret. Nah, kemudian yang penting, sekali lagi, pendaftaran UTBK sendiri itu dimulai tanggal 23 Maret sampai 15 April. Nah, hal penting di sini, tanggal di sini ini, adik-adik yang eligible dan mendaftar SNMPTN itu baru bisa mendaftar UTBK setelah pengumuman, artinya di tanggal 29 Maret. Walaupun pendaftaran UTBK SBMPTN sudah dimulai tanggal 23 Maret. Jadi nggak perlu khawatir adik-adik nggak dapat tempat atau apa kok tanggal 29 baru dimulai dan sebagainya. Kemudian pelaksanaan UTBK ada 2 gelombang ya, apakah mengambil gelombang 1 ya tanggal 17 sampai 23 Mei atau mengambil gelombang 2 di 28 Mei sampai 3 Juni. Kemudian baru sekali lagi kita umumkan nanti di tanggal 23 Juni 2022. Itu Mbak tanggal-tanggal pentingnya. Makasih. Terima kasih Prof atas penjelasannya. Lalu ada pertanyaan selanjutnya nih Prof. Kan dalam proses registrasi itu pasti ada beberapa kendala ya yang dihadapi oleh calon mahasiswa. Menurut Prof biasanya kendala apa yang sering terjadi dan bagaimana cara mengatasinya? Ya, terima kasih Mbak. Jadi teman-teman semua, pertama kami LTMPT mohon maaf, awal-awal pendaftaran, dari pendaftaran akun siswa itu kan kita mulai tanggal 10 ya, tanggal 10 Januari, tapi di tanggal 10 itu memang ada sedikit permasalahan karena intinya kami sudah menghitung sebetulnya sudah maksimalnya harus kita buka selebar apa kira-kira pipanya begitu. Tapi ternyata dengan pipa yang kita sediakan ini dengan waktu yang bersamaan adik-adik mengakses semuanya, jadi ada yang titik itu sampai satu titik detik itu yang masuk itu ada 1, sekian juta kira-kira seperti itu termasuk yang menyebabkan ternyata juga ada masalah. Ada yang bisa masuk 1, 2 gitu, tapi artinya banyak yang bermasalah. Nah itu setelah itu kita buka lagi, kita kerjasama termasuk Pusdatin memindahkan tempat di Ciputat sana, menambahkan server dan sebagainya. Alhamdulillah
mulai tanggal 14 itu, 13 sudah ada, tapi yang puncaknya mulai tanggal 14 itu sudah ada pendaftar dalam waktu hari yang sama itu sudah 270.000. Nah, kemudian sampai sekarang, alhamdulillah itu sudah tadi saya sampaikan 1,175 juta tadi. Nah, kemudian saya kira begini, intinya kami mohon maaf kepada masyarakat, teman-teman semua, kalau misalkan pada saat detik tertentu kok mengakses ada masalah, itu dicoba lagi beberapa saat kemudian. Karena tidak selalu permasalahan itu adalah di LTMPT. Ya, mungkin aksesnya dari lokasi adik-adik yang akan mendaftar atau yang lain itu juga bermasalah, ada kemungkinan seperti itu. Jadi intinya kalau kami sudah menyediakan call center, ada petugas 18 orang, kemudian ada media sosial yang selalu sekali lagi kami siap melayani masyarakat, keluhan-keluhan dan sebagainya, dan kita siap membantu. Intinya itu, makasih. Ya baik, berarti sudah banyak. Oke, baik. Terima kasih Prof atas informasinya. Sahabat Dikbud, kembali saya ingatkan jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan silakan dikirimkan ke kolom chat karena akan ada hadiah menarik yang akan kami sajikan untuk sahabat Dikbud. Demikian sesi tanya jawab dengan para narasumber pada sore hari ini. Untuk sesi selanjutnya kita akan melalui seksi pertanyaan dari para audiensi webinar. Terima kasih atas jawaban dari para narasumber. Mari kita saksikan video berikut ini. Para petani bekerja keras agar dapat menyediakan makanan di meja makan kita. Namun mereka sering sekali dihadapkan dengan berbagai macam masalah yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan dan juga mata pencarian mereka. Tapi, bagaimana jika ada alat? Cloud computing tidak hanya penting di dalam aspek kehidupan kita, tapi juga sudah mulai merambah ke bidang pertanian. Yang bisa menjembatani segala keterbatasan pada keseharian kita. Untuk membuat hari-hari menjadi lebih baik. Bagaimana jika kita bisa membantu mereka untuk hidup lebih mandiri dan kita bisa lihat hasil panen juga. Bagaimana jika kita bisa membantu para petani dengan menciptakan suatu alat yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka? Lalu, bagaimana Anda untuk mewujudkannya? Dengan AWS. Halo, selamat sore sahabat Dikbud. Kembali lagi kita bertemu di sesi ketiga, yaitu sesi tanya jawab dari pertanyaan para audiensi webinar. Berikut pertanyaan untuk Profesor Azhari. Ini dari Disa nih Pak, yang menanyakan apa saja faktor-faktor yang membuat kita lolos SNMPTN, lalu mengapa banyak yang dapat ranking atas ya, tapi tidak lolos ternyata, sedangkan yang biasa-biasa saja itu bisa lolos, itu bagaimana Prof? Mohon tanggapannya, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Mbak Nani ya. Jadi untuk SNMPTN itu kan dari raport dan dari prestasi atau penghargaan yang diperoleh ya. Yang perlu dicatat yang pertama ya, kriteria untuk menentukan lulus tidaknya itu setiap perguruan tinggi bisa berbeda. Ya, bisa berbeda. Kriteria yang digunakan bisa berbeda. Nah, sekali lagi karena LTMPT ini adalah membantu, memfasilitasi para perguruan tinggi atau rektor untuk melakukan seleksi mahasiswa baru. Ya, jadi kita menerima data, mengolah data, kemudian ada kriteria yang mungkin ditambahkan oleh perguruan tinggi setempat ya. Jadi apa saja yang digunakan, ada beberapa ya, paling setidaknya ada dua hal ya, yaitu indeks pribadi
Yang kedua indeks sekolah, Indeks. ya, atau kriteria lah. Indeks pribadi itu termasuk rapot, ya. Nilai-nilai rapot itu, kemudian prestasi atau penghargaan yang diterima. Nah, itu dicatat, di scoring begitu ya. Kemudian kalau indeks sekolah itu Akreditasi. pemetaan sekolah. Jadi ada data yang kita sampaikan juga, mapping sekolah. Jadi dari nilai UTBK itu di rata-rata ya satu sekolah, kemudian dalam 3 tahun terakhir di rata-rata, kemudian kita ada data tiap tahunnya, ada yang di ranking setiap 3 tahun ya, itu kita ambil diurut ya, nilai yang tertinggi SMA mana itu taruh paling atas, kemudian berikutnya. Nah, itu indeks sekolah ya. Itu digunakan untuk supaya fair untuk menyamakan nilai raport ya. Jadi ada sama-sama mendapat angka 9 misalnya ya. Matematika 9 begitu. Di SMA yang peringkatnya tinggi tadi, misalkan yang paling tinggi kita beri 100%, maka ya angka 9 itu memang betul-betul 100%. Tapi untuk yang di bawahnya sedikit, ya berkurang bukan 9, meskipun sama-sama angka 9. Ya, jadi itu ada indeks sekolah yang digunakan. Ada beberapa kriteria yang lain. Misalnya kalau untuk sertifikat ya, internasional juara 1, nah itu ada scoringnya. Kalau internasional juara 2 itu ada scoringnya ya. Jadi cukup fair sehingga belum tentu ya kalau salah satu anak misalnya dalam peringkat rapot di sekolah itu peringkatnya tinggi, tapi prestasinya bagaimana? Penghargaan yang diterima bagaimana? Nah, itu bisa mempengaruhi ya, karena itu dihitung. Nah, saya kira demikian, sehingga tidak ada yang seperti Pak Prof. Nizam tadi sampaikan ya, betul. Nggak ada lah yang nilainya sangat jelek itu diterima, tapi yang sangat-sangat baik tidak diterima, padahal pilihannya sama. Ya bisa jadi juga pilihan prodinya ya, yang nilainya bagus tadi itu pilihan prodinya di kampus yang sangat tinggi kompetisinya ya. Sehingga ya akan tergeser dengan beberapa kawan-kawan yang lebih bagus ya, bisa jadi seperti itu. Jadi memang ada beberapa parameter ya yang menyebabkan keberhasilan atau masih belum beruntung untuk adik-adik siswa. Ya ini mohon untuk dipelajari. Begitu Mbak Nani. Terima kasih Profesor Asari atas informasinya. Ini saya ingin menanyakan terkait dengan mapping sekolah. Apakah mapping sekolah itu sama dengan akreditasi sekolah, Prof? Berbeda ya. Kriteria tadi juga menggunakan akreditasi, ada juga. Jadi akreditasi sekolah itu yang diberikan oleh Badan Akreditasi, itu yang dilakukan penilaian ya setiap tahun atau periodik. Sekolah A mendapat akreditasi A, sekolah X mendapat akreditasi A, sekolah Y SMA 10 misalnya akreditasi B. Itu berbeda dengan indeks tadi. Kalau indeks tadi itu dibuat dari hasil-hasil UTBK yang ada datanya ya, hasil UTBK di rata-rata. Jadi kalau siswa-siswa di satu sekolah itu nilai UTBK-nya itu tinggi-tinggi gitu ya. Ya, ini akan menempatkan posisi sekolah itu pada posisi yang lumayan tinggi juga dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain yang nilai UTBK-nya kurang tinggi. Nah, itu berbeda, Mbak. Dua hal yang
sangat berbeda ya. Berbeda. Oh iya, baik. Ya, terima kasih Prof atas penjelasannya. Baik, selanjutnya untuk Profesor Budi, ada pertanyaan dari Saudara Said Riza yang menyatakan bahwa dengan adanya UTBK yang dilakukan dalam beberapa gelombang, yang dilakukan per minggu atau per hari itu, berarti ada materi ujian yang akan terbagi atas beberapa model soal. Bagaimanakah LTMPT menjamin semua model soal mempunyai bobot kesulitan yang sama sehingga fair bagi semua peserta dan setiap gelombang? Mohon tanggapannya, Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Nani. Jadi intinya begini, teman-teman tim pengembang soal di LTMPT itu sudah mempertimbangkan semuanya. Baik itu sekali lagi kita melakukan tes setiap hari pagi dan siang, kemudian juga ada 2 gelombang, sehingga totalnya ada 28 hari kira-kira seperti itu, 20 kali ya. Tapi intinya begini, kami semua sudah mempertimbangkan bahwa pertama antara tes pertama sampai yang terakhir nanti mungkin sampai 28 bagi yang penuh ya, itu kita jamin sekali lagi tidak ada yang sama. Ya, jadi tidak perlu khawatir nanti cari bocoran atau cari yang pertama, yang kedua dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kami juga sudah tim soal kami itu juga sudah memperhitungkan bahwa dari sisi tingkat kesulitan soal dan lain sebagainya itu mulai dari hari pertama sampai hari taruhlah tes ke-28 itu juga setara, sama. Jadi itu sekali lagi sehingga kami akan melakukan penilaian termasuk nanti ya setelah semua selesai dan itu kita jadikan satu, kita hitung skor dalam waktu yang bersamaan sehingga insya Allah tidak perlu khawatir kalau misalkan tes yang terakhir akan lebih mendapat manfaat, lebih mudah dibanding yang awal dan sebagainya dan sebagainya. Saya kira itu Mbak Nani. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Prof atas penjelasannya. Dan selanjutnya ada pertanyaan untuk Profesor Nizam dari para peserta webinar. Selamat sore, izin bertanya terkait sistem UTBK SBNPTN. Adapun pertanyaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah skema pembobotan klaser PTN, lebih jelasnya seperti apa ya Prof? Lalu yang kedua, apakah ada keterkaitan antara kurikulum baru 2022 dengan skema penerimaan mahasiswa baru ke depannya? Lalu yang ketiga, butir soal yang dipertanyakan jenisnya seperti apa dan kenapa setiap paketnya itu berbeda? Mohon tanggapannya Profesor Nizam, terima kasih. Baik, terima kasih untuk pembobotan tadi. Mungkin Prof. Asari yang lebih tepat menjawab nanti. Karena masing-masing perguruan tinggi berbeda-beda sistem pembobotannya ya. Kemudian untuk yang kurikulum 2022 itu tentu akan dilayani dalam seleksi masuk perguruan tinggi di 2024 ya. Ini teman-teman LTMPT dan mahasiswa sektor PTN sedang menyiapkan hal tersebut. Tapi jangan khawatir, pokoknya pasti ujiannya bukan sesuatu yang tidak dipelajari di SMA ya. Jadi pasti nanti yang diujikan adalah apa yang Anda sekalian ambil nanti selama mengikuti pendidikan di sekolah menengah atas. Tentang tadi pembobotan butir tadi juga mungkin lebih tepat nanti ke Prof. Budi Prasetyo. Ya, boleh membantu Pak Dirjen, Mbak Nani. Jadi intinya begini, pertama bahwa di Undang-Undang ITE saya kira juga semuanya tahu ada yang namanya informasi itu yang terbuka untuk publik, ada juga informasi yang dikecualikan. Ya. Kaitannya dengan pembobotan dan sebagainya itu sebetulnya itu adalah informasi yang dikecualikan. Tetapi saya boleh menyampaikan agar masyarakat itu tidak terkecoh dengan informasi-informasi yang beredar. Jadi intinya begini, Prof. Azhari sebagai ketua, saya sebagai direktur eksekutif, itu sampai detik ini pun tidak tahu. Jadi pembobotannya itu seperti apa? Berapa nilai ini nanti misalkan
matematik akan dibobot berapa di program studi apa dan sebagainya. Intinya adalah pertama melakukan tes UTBK dulu, ya, yang kita lakukan di 2 gelombang itu. Setelah itu semua masuk dulu, ya kan? Semua jawaban dari peserta itu masuk. Kemudian setelah itu baru kita analisis, termasuk ini lengkap tidak dan sebagainya. Kemudian kita lanjutkan untuk melakukan scoring. Baru setelah scoring itu kita bicara pembobotan, kan gitu, ya. Nah, sehingga saya kira kalau sekarang sudah ada yang bisa memprediksi, menginformasikan ini dan itu saya kira sekali lagi tidak benar, ya. Sehingga sekali lagi kami pun, Prof. Asari, saya, Pak Dirjen itu juga tidak tahu nanti setelah selesai ujian, kemudian baru lakukan scoring, dianalisis, kemudian nanti disetujui, minta persetujuan dari para rektor, kemudian baru akan ada nilai akhir. Nah, prosedurnya gitu, Mbak Nani, makasih. Terima kasih Prof atas penjelasannya. Lalu terkait dengan adanya pertanyaan keterkaitan antara kurikulum baru 2022 dengan skema penerimaan mahasiswa baru itu ke depannya seperti apa Prof? Ya, saya kira itu Pak Dirjen ya, tapi kami terus terang dari LTMPT sendiri itu bersama-sama dengan kementerian itu juga sudah komunikasi terus-menerus. Ya, dan itu nanti kan baru untuk tahun 2024, Mbak Nani, ya kan? Karena baru akan lulus, ya, penerapannya baru semester kemarin, kemudian baru akan lulus tahun 2024. Nah, itu nanti termasuk seperti apa dan sebagainya, tapi intinya kami bersama-sama dengan kementerian itu sudah berbicara, sudah mulai merumuskan, dan insya Allah pada waktunya nanti materi tes apa saja yang diujikan akan kita informasikan ke publik. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Selanjutnya, pertanyaan dari Khairul Umi untuk Profesor Azhari. Selamat sore Pak Prof. Saya mau bertanya, ada tidak sistem keamanan agar tidak terjadi kecurangan di saat pelaksanaan SMPTN nantinya? Karena bisa saja yang terdaftar diwakilkan oleh orang lain pas saat ikut ujian, atau pakai joki ya istilahnya. Bagaimana penanganannya ya Pak? Mohon tanggapannya, terima kasih. Ya, baik. Di dalam pelaksanaan ya, pelaksanaan di lapangan memang ada beberapa kasus yang terjadi ya, kecurangan-kecurangan yang sesungguhnya dari LTMPT kita sudah mempersiapkan berbagai macam lah ya. Dari sisi soal kita buat tadi Pak Direktur Prof. Budi mengatakan dijamin tidak akan sama, tapi setara itu ya. Artinya itu sudah cara kita untuk mengurangi kecurangan. Namun ya ada saja ya kecurangan, termasuk menggantikan. Nah ini penjaga di lapangan di kelas itu tentu saja sudah ada prosedur-prosedur ya, diantaranya memeriksa identitas, kemudian mencocokkan, itu semuanya sudah ada ya. Yang tentu saja untuk mencegah kecurangan-kecurangan. Jadi berbagai sisi sudah kita lakukan pengamanan ya, dari soal, jenis soal, kemudian tempat duduk, komputer yang digunakan, itu semuanya sudah kita sterilisasi ya, termasuk kemungkinan orang yang menggantikan itu ya bagaimanapun juga secara manual harus kita periksa dari para penjaga di ruang-ruang kelas ya. Jadi harapannya adalah tidak ada kecurangan ya, namun namanya satu sistem
Ya bisa saja, tapi itu adalah kasus per kasus yang tidak terjadi secara global masif di seluruh tempat tes ya. Nah itu kira-kira Mbak Nani, kita sangat concern dengan kecurangan-kecurangan itu jangan sampai terjadi, supaya Berarti betul-betul tergantung panitia ya, panitia di tempat betul lokasi. ya di kepanitiaan itu. Selain karena sekarang kan masih desainnya COVID, ya tetap prokesnya masih tetap jalan Mbak ya. Ya, baik, terima kasih Prof. Sari atas tanggapannya. Lalu ada pertanyaan terakhir dari Saudara Sabar Sutrimo untuk Profesor Budi mengenai setelah pengumuman SNPTN ini siswa yang tidak mengambil atau tidak melakukan daftar ulang, apa ada konsekuensi yang bisa didapat sekolah atau siswa tersebut? Apakah sekolahnya atau siswanya di blacklist atau bagaimana, Prof? Mohon tanggapan. Ya, terima kasih Mbak Nani, Pak Sabar. Jadi intinya begini, tadi sudah disampaikan beberapa kali bahwa adik-adik diminta betul-betul memilih program studi yang sesuai di SNMPTN ini karena ada konsekuensi tadi. Kalau sudah diterima di jalur SNMPTN, kok tidak daftar ulang, maka secara otomatis itu tidak bisa mendaftar UTBK SBMPTN. Kalau tidak daftar UTBK SBMPTN tidak memiliki nilai UTBK, maka beberapa perguruan tinggi negeri itu mayoritas sudah mensyaratkan memiliki nilai UTBK untuk jalur mandiri, artinya sudah tidak bisa ikut jalur mandiri. Dan konsekuensi yang lain, adik-adik ini juga tanda petik kena hukuman itu 3 tahun loh. Jadi artinya yang diterima di SN di 2020, 2021, tapi tidak daftar ulang, tahun ini pun mendaftar UTBK, SBMPTN nggak bisa. Jadi itu, kalau kaitannya dengan sekolah, itu masing-masing perguruan tinggi lah. Mungkin Prof. Basari bisa menjawab, tapi intinya nanti juga dilihat, loh ini kok diterima di jalur SNMPTN, kok banyak tidak daftar ulang. Mungkin perguruan tingginya menyurati sekolah atau mungkin juga sekolah tahun ini ya agak dikurangi saja karena kemarin daftar ulangnya tidak banyak atau yang lain-lain, itu wewenang dari masing-masing perguruan tinggi. Terima kasih. Terima kasih Prof. Budi atas penjelasannya. Untuk para petanya melalui webinar, panitia akan mengumumkan bahwa petanya terbaik adalah yang pertama adalah Saudara Diska, yang kedua adalah Saudara Said Riza, dan ketiga adalah Saudara Sabar Sutrimo. Selamat kepada para pemenang. Para pemenang akan dihubungi oleh panitia dan masing-masing akan mendapatkan hadiah berupa pulsa. Berikutnya adalah sesi pernyataan penutup ya, Prof. Mungkin adakah pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh para narasumber pada sore hari ini? Pertama, kami persilakan kepada Profesor Nizam selaku Dirjen Dikti untuk menyampaikan pesan demi kesuksesan program Kampus Merdeka dan juga yang terkait dengan tes masuk perguruan tinggi ini. Silakan, Prof. Ya, pesan saya bagi anak-anak sekalian yang sekarang sedang belajar di SMA, SMK dan Madrasah Aliyah serta yang setara, belajarlah yang rajin dan temukan passion Anda sekalian, sehingga ketika nanti memilih program studi, memilih perguruan tinggi, itu sudah betul-betul berdasarkan passion, berdasarkan minat, berdasarkan bakat dan prestasi Anda selama ini. Tidak perlu terkecoh oleh berbagai macam hoax dan berbagai macam tawaran-tawaran yang menjanjikan bisa masuk ke perguruan tinggi melalui jalur-jalur belakang. Itu semua adalah hoax. Jadi yang penting percaya diri, belajar yang rajin, dan temukan passionmu. Ya, terima kasih Prof. Nizam atas pernyataannya. Yang kedua, kami persilakan kepada Ketua LTMPT Profesor Azhari untuk menyampaikan pesan penutupnya terkait ujian tes masuk ini. Silakan Prof. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Jadi khususnya untuk adik-adik siswa-siswi yang akan mengikuti atau sedang mengikuti LTMPT ya, untuk SNMPTN, untuk UTBK dan seterusnya. Satu, yang pertama, tetap percaya diri ya. Tetap percaya diri, jangan takut,
tapi mengukur diri. Ya, kemudian yang kedua, persiapkanlah belajar yang sudah didapat itu pasti nanti akan terpakai ya. Tidak yang dikeluarkan dari soal-soal di UTBK, sekali lagi seperti disampaikan Pak Nizam, bukan soal-soal yang belum Anda pernah dapatkan ya, semuanya bahkan ada yang sangat sederhana, hitung-hitungan sederhana, tetapi butuh cepat, butuh teliti ya, sehingga ya persiapkan diri masing-masing. Kemudian yang ketiga, berdoa dan tetap minta izin ke orang tua, tetap Anda berbakti kepada orang tua, minta doa dan seterusnya, karena itu bagian yang tidak bisa dipisahkan ya, sehingga selamat berjuang, selamat mengikuti LTMPT ini, mudah-mudahan Anda semuanya sukses ya. Amin. Terima kasih Profesor Hazari. Berikutnya kami persilakan kepada Direktur Eksekutif LTMPT Profesor Budi untuk menyampaikan pesan penutupnya demi mensukseskan dan mensosialisasikan tes masuk perguruan tinggi ini. Silakan Prof. Baik. Silakan. Terima kasih Mbak Nani. Saya ada 3 hal. Yang pertama, baik itu sekolah maupun adik-adik ya, sekolah yang belum menyelesaikan PDSS, adik-adik yang belum membuat akun LTMPT disegerakan. Nah, itu pertama. Kemudian yang kedua, ya, tolong baik adik-adik maupun sekolah itu betul-betul memperhatikan tanggal-tanggal penting di jalur SNMPTN dan SBMPTN. Semua sudah kita informasikan di laman resmi kita. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, tolong adik-adik, ibu bapak semuanya untuk mendapatkan informasi yang benar dari sumber utama. Artinya dari laman LTMPT, dan kita punya media sosial yang baik itu Facebook, Instagram, dan sebagainya. Sehingga jangan sekali lagi mengambil informasi-informasi yang dari luar LTMPT, dan itu kami tidak bertanggung jawab kalau misalkan ternyata ada kesalahan-kesalahan. Saya kira itu, Mbak Nani. Terima kasih. Baik, terima kasih Profesor Budi atas pernyataan penutupnya. Sekali lagi, kami panitia mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, kepada PLT Dirjen Dikti Profesor Nizam, kepada Ketua LTMPT Profesor Azari, dan kepada Direktur Eksekutif LTMPT Profesor Budi. Terima kasih banyak Prof atas kesempatannya pada sore hari ini. Baik sahabat Dibut, sekian webinar Silaturahmi Merdeka Belajar pada minggu ini. Terima kasih kami sampaikan kepada narasumber kita. Kemudian kami juga menyampaikan terima kasih kepada juru bahasa isyarat serta Bapak dan Ibu yang telah hadir dalam webinar Silaturahmi Merdeka Belajar pada sore hari ini. Kami ingatkan kembali bahwa sertifikat hanya akan diberikan kepada peserta yang sudah mengisi link presensi dan mengikuti rangkaian acara webinar melalui Zoom Meeting. Sertifikat elektronik akan diberikan atau dikirimkan ke alamat surel atau email yang telah dicantumkan pada link presensi. Pastikan diisi dengan benar ya sahabat Dikbud. Lalu untuk webinar Silaturahmi Merdeka Belajar ini akan diselenggarakan secara rutin setiap hari Kamis. Nantikan webinar SMB selanjutnya pada hari Kamis dengan topik yang berbeda. Dan saksikan terus Silaturahmi Merdeka Belajar untuk mendapatkan informasi terkini dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di YouTube Kemendikbud RI. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Baik, salam Merdeka Belajar. Selamat sore.